Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini haram, nggak boleh. Meskipun menolong, meskipun membantu dalam kebaikan, nggak boleh, ya, haram. Itu Bapak Ibu, pertama ada leluhur yang awas, sakti itu sakit, bukan jagoan. Sakti sakit. Kenapa dia tiba-tiba ujuk-ujuk? Ini lagi viral ujuk-ujuk ini. Ujuk-ujuk. Kenapa dia tiba-tiba sakti? Karena dia tiba-tiba dia bisa naik pohon kelapa dengan berdiri. Dia nggak belajar. Itu kesaktian. Atau ada orang pecahan beling siga manggehu ya, beling pecahan tuh, piring beling ada silet 10 lep siga nginum pel oskadon lep ka dieu teu naon getihan ge henteu. Tiba-tiba tuh jadi pesakti. Itu ada bantuan jin, ada kerjasama, ada kontrak perjanjian. Ya, tiba-tiba menjadi kebal, jagoan. Tiba-tiba menjadi pengobat, pelatihan ente, kursus ente, bisa ngubaran batu. Tahu ponari dulu? Batu tuh. Itu biasanya ada dia, ya, ada ilmu kebal dan sebagainya. Makanya jangan terpukau oleh orang-orang yang tiba-tiba bisa berlari di atas air, berjalan di atas tembok, berdiri di atas pohon kelapa. Jangan terpukau. Itu akibat adanya jin yang dibuat kontrak kerjasama, perjanjian. Jika leluhur kita tidak tobat sampai matinya, itu jin itu akan terus ke bawah ke anak cucunya. Yuh, aki abdi mah jagoan. Naon dikadek teu geu bak teu naon itu baca ayat. Yo, nini abdi mah jagoan. Dirempuk ku 20 laki kuat. Tapi bahulah cerita bahwa itu isinya ada janjian itu. Mata kayak mau tadi ya beling dihakan, silet dituang, ya
Masya Allah ya. Guru saya bercerita ketika ada orang pamer kekuatan memasukkan paku ke hidung. Pernah lihat? Pernah. Qadarullah, guru saya itu nonton. Dia cuma baca Al-Ikhlas, berdarah langsung. Ngawur getihna. Al-Ikhlas tuh, baca Al-Ikhlas. Coba aja nanti kalau yang pamer baca aja Al-Ikhlas. Itu kenapa? Biasanya itu kalau asli itu pasti akan tembus tuh. Kenapa? Hilang jinnya takut. Hati-hati, mentang jangan terpukau. Kenapa? Cicak pun lebih jauh daripada orang itu. Yang kedua itu. Yang ketiga, leluhur kita memiliki benda pusaka yang dikeramatkan. Menganggap benda pusaka ini punya kekuatan magic. Contoh misalkan ada keris nih. Boleh nggak kita memajang keris? Boleh. Itu benda warisan budaya leluhur. Indah tuh. Saya sekarang di rumah ada keris. Hasil ngerampasan Gonimah itu. Kalau cuma jadikan hiasan gak masalah. Tapi rumah ini selamat dari pencuri gara-gara keris ini. Jadi khodam yang menunggu keris ini bereaksi ketika ada pencuri. Tuh keris orang mah hebat, bisa ngusir pencuri. Itu. Di rumah disimpan jimat, ditanam, digantung, ditalian, diikat. Nah, ketika itu diyakini, ya ada manfaatnya atau bisa menolak mudorotnya, itu pasti setiap benda itu ada khodamnya. Tahu nggak Musa Samiri dulu? Itu kan dia membuat patung kan, pedet anak sapi. Jin masuk tuh, bisa bicara. Makanya hati-hati dengan benda-benda. Maka anggaplah benda itu sesuai dengan aslinya. Apakah? Ya anggap aja hiasan. Batu ali boleh nggak, bapak-bapak? Boleh. Boleh. Sama dengan cincinnya ibu pakai, hiasan. Tapi kalau niatnya, saya kemarin dirampok tuh, pencuri mau mukul, terpental. Kenapa? Khodamnya reaksi. Nah itu berarti nggak boleh. Nah kalau ada leluhur kita yang menyimpan benda pusaka yang dikeramatkan, yang ada khodamnya, berarti nanti ketika dia meninggal, khodamnya akan turun ke turunan. Nah, inilah 3 sebab kenapa jin nasab itu ada. Pertama, leluhur kita memiliki khodam, mati belum taubat. Leluhur kita mempunyai perjanjian dengan bangsa jin dan dia meninggal belum taubat, dan memiliki benda pusaka yang belum dihancurkan dan belum taubat. Ini akan otomatis turun ke bawah. Hati-hati Bapak Ibu ya. Karuhun orang taros mama bapak hari aki ini orang kiki oh anti berarti aman. Oh jangan bapak aki ini orang anti kan kikituan ya. Alhamdulillah berarti aman insyaallah. Ya lihat bawahnya, ketika leluhurnya meninggal ya, maka jin nasabnya ini akan mengikuti terus keturunannya. Lalu apa sih tanda-tanda orang yang sudah terkena gangguan jin nasab? Tadi sebabnya, sekarang tanda orang yang sudah terindikasi ya gangguan jin nasab. Di antaranya satu adalah indigo sejak kecil. Indigo itu adalah orang yang mempunyai indera ke-6 katanya. Pada indera itu 5, panca indera.
Berarti baheula diajakeun panca ada 5. Ya indra, ada indra bekti, indra bukmen, indra warakop. Padahal loba indra teh 6 sagala ya. Ketika ada anak kecil bisa melihat yang gaib itu indigo, itu indikasi kuat leluhur ada jin nasab. Makanya orang tua jangan gembira jika anaknya bisa melihat, wah anak abdi mah punya kelebihan, naon bisa noong anu kurang teka toong, bisa melihat apa yang dia lihat di balik tembok, dia bisa lihat, kita bahkan enggak. Kelebihan, bukan kelebihanmu, itu gangguan. Buktinya siapa? Para sahabat tidak bisa melihat jin, para tabiin nggak bisa melihat jin, para ulama nggak bisa, kecuali jika jinnya berubah bentuk baru bisa dilihat. Dan itu pun bukan bentuk aslinya, bentuk jelmaannya. Karena ada gini, semakin ilmu tinggi semakin bisa melihat jin. Tidituna la aslalahu, cek ilmu hadis mah tidituna. Semakin tinggi ilmu agamanya semakin bisa melihat alam gaib. Bohong. Coretna oge, na kitab naon teu aya. Ada itu hati. Atau dia bisa merasakan hal-hal yang gaib sejak kecil. Kajamban ngarasakeun aya, lamun dibawa budak ke tempat ulin, bawa ka mana ka situ, ka danau, kasusukan mana ngarasakeun. Mama itu ada anak kecil 5 anak. Dibawa ke pasar, mama itu ada tuang dagang. Itu ketika dia melihat hal-hal yang gaib sejak kecil, indikasi kuat dia ada jin nasab. Seperti itu. Kemudian tuh tiba-tiba bisa ngobati anak kecil, tiba-tiba bisa ngobati, belajar tidak, itu kan? Pelatihan enggak, kursus enggak, bisa ngobati orang. Nah itu hati-hati, itu jin nasab yang membantunya tuh. Kemudian merasa ada yang ikut. Kamana wae indit aya ngarasakeun aya nu nuturkeun. Indit ka pasar aya ngarasakeun aya nu nuturkeun. Indit ka supermarket aya nu nuturkeun. Indit ka sakola aya nu nuturkeun, ngarasa aya nu nuturkeun. Itu adalah jin nasab yang ditugaskan oleh leluhurnya untuk mengikuti, jaga anak saya, jaga cucu saya. Mendingan nyewa preman pensiun po. Ini mana? Nu gitu ya. Apakah jin pingin gratis? Tidak. Zaman sekarang mah yang mau gratis, Bu. Kemudian memiliki sifat emosi yang tidak stabil, ambek, temperamental, gede ambek. Setik-etik ngahoak, setik ngeceger. Padahal masalah leutik, mudah stabil, mudah marah, mudah kesal. Kasalaki ongkohnya tapi ngambek. Ka pamajikan ongkohnya tapi gede sempak majikan teh. Geusna sasanoan deui teu kaop deui. Aya budak teu kaopan, teu pira senalna kasedok ambek. Tepira kasego amak budak itu indikasinya ada jin nasab. Mata dicuk-curuk tuh ayat nyambung dengan jin nasab di karuhuna. Kemudian memiliki penyakit turunan sarwa. Dimulai buyutna, akina, ninina, indung bapana, manehna si sarwa penyakitna teh eta. Seperti gen penyakit sarua. Itu indikasi gangguan dan sarua. Akina ubuyutna borok, akinina bodoh, indung bapana naon korengan eta kene geuningannya. Ah itu indikasi jin nasab. Penyakitnya sama, keluhannya sama. Kamu jadi mastaka
sakeluarga dimulai ulu sadayana. Lamun jadi hati ieu ulu hati sadayana. Jika sama keluhannya, sama gangguannya, itu indikasi buat jin nasab. Nauzubillah min dzalik. Sering bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Siapa? Bertemu dengan ayahnya yang meninggal, ibunya, aki ninina, buyutna, jangga waring, budak-budak ngarip itu. Itulah jin leluhur yang masuk lewat mimpi yang menyerupai leluhurnya. Karena orang yang meninggal nggak mungkin datang lagi. Seperti itu. Kemudian mimpinya selalu jadi kenyataan. Ustaz, abdi mas jelema eta maot, sapoe teh kaimpikeun maot, da bener maot. Kejadian kamari tabrakan di hadapan imah, kaimpikeun heula ku abdi tabrakan, da bener tabrakan. Nah itu kenyataan. Jadi samemeh kejadian mimpi heula betul kejadian. Siapa yang memberitahu? Jin nasabnya yang memberitahu akan jenazah. Sehingga orang ini kalau tahu orang selalu benar, maka dia akan menjadi panarosa. Paranormal. Orang datang ke kasih ieu bener wae. Kaimpikeun bener, kaimpikeun bener. Orang datang kali itu contoh gitu. Mimpinya kenyataan. Atau bisa menebak, jitu. Ini menebak. Bakal tamu ya, kayak berang datang tamu tuh. Kayak sore bakalan cilaka, ayo cilaka. Isukan bakal iya beda ya hati, isukan bakal ayam tawuran. Siapa yang ngasih tahu? Jin nasabnya. Kenapa? Baca Bapak Ibu surat As-Saffat ayat 1 sampai 10 itu menerangkan ada jin yang naik ke atas langit mencuri takdir berita manusia. Ketika dia mencuri berita takdir manusia, diketahui oleh malaikat dan dia dilempari oleh malaikat dengan bintang. Ada yang tercuri. Ada yang tercuri. Nah, hasil curian itu dibisikilah kepada manusia itu. Isuk bakal anu. Maka ketika orang tahu dia selalu benar, maka orang ini akan menjadi paranormal. Orang pinter karena yang datang belum gawe. Disebut orang pintar yang datang orang bodoh. Seperti itu. Alhamdulillah hujan. Silakan sendal bisi aya helm amankan dulu. Mobil mantap kan weh. Sok amankan heula. Helm abdi ge sami pangamankeun. Terus dia ketika berada di suatu tempat merasa pernah di tempat tersebut. Asa pernahnya abi ka dieu. Datang ka dieu, asa pernahnya abi di dieu. Padahal mah can pernah. Disebut dengan deja vu. Dia merasakan pernah hadir di tempat tersebut. Atau kadang-kadang wajahnya itu dilihat oleh orang itu berubah. Siga aki-aki, siga ini wajahnya. Jadi ketika ada orang lihat, si eta, nah siga aki-aki, wah beungeut ayeuna teh. Nah si eta jadi roba siga si diganin ini wajahna teh. Padahal geulis ningkasep keneh, ngorang keneh. Jadi kelihatan oleh orang seperti udah tua. Bisa jadi jin nasab dari kakek neneknya yang menyerupai kakek neneknya. Seteginu kolot ya. Padahal masih gini muda, ganteng, campernik herang nakabina, ditinggali di hareup, di tukang, lenjang digigir, langit, di tukang.
Kemudian ketika jin nasab ini sudah lama ikuti dia, maka akan ada peluang menjadi suka. Kenapa? Karena jin dikasih syahwat. Dan ketika orang yang diikuti oleh jin ini sering membuka aurat, maka itu ada peluang jin muncul syahwatnya, muncul rasa cinta setelah melihat auratnya. Akhirnya kalau udah cinta, maka akan diganggu perjodohannya. Kalau dia masih bujang atau gadis, akan sulit jodohnya. Kenapa? Jinnya cemburu, cinta banget, cinta mati. Kalau udah menikah, dibuatlah awet rajin. Bahkan ada jin nasab yang membuat malas ibadah, malas sholat diengke-engke. Asik abdi mah asar tepat jam 3 heueuh da lohorna jam 3 kurang 10. Jadi lohor di akhir-akhir mepet ke asar, maghrib di mepet-mepet dugi ka isya. Sapar teh pugu-pugu sapar mah bisa di jamang kosong, ibadah cicing di kamar naon nyawa HP begina. Malas tilawah Quran, baca berita buringas, baca koran buringas, baca Quran 2 menit mesti nyelep socana tunduh. Wawet nonton bola, nonton Andin ikatan cinta, ikatan tuh hai. Nah maca Quran tuh dibuat malas ibadah, salatnya susah, tilawah Quran susah, zikir, tidur, doa cepet-cepet tergesa-gesa. Ini ada jin nasab bisa mengganggu. Sakit pada bagian-bagian tertentu, atau sakitnya bergantian dengan anggota keluarga, atau juga bisa merasakan mempunyai 2 kepribadian. Terkadang memiliki kepribadian siga laki-laki jelema teh, atanapi di waktu siga awewe atanapi istri atau perempuan. Ada tekene. Nah ini hati-hati ketika orangnya ada jin nasab. Cung yang merasakan ada di sini, ada nggak? Ada di sini. Dari sekian yang ada, gangguan jin nasab yang paling parah dan berbahaya jika jin nasab ini udah cinta. Kalau udah cinta, dia pingin mati bersama orang yang dicintainya. Awalnya nasab tuh menjaga, lama kelamaan jadi cinta. Kan ada judul kan, ada satpam jatuh cinta kepada anak majikannya gitu kan. Pembantu mencintai anak majikannya. Ayat gitu Bu. Iki ayat jin sami. Disuruh menjaga, lama kelamaan aku terpesona. Itu Masya Allah. Ini hati-hati ketika lama kelamaan jin nasab, dan ini gangguan yang paling parah, dia mencintai. Kalau udah cinta, apa ciri-cirinya? 1, sering bermimpi didatangi oleh seseorang yang rupawan. Hari Senin mimpi ieu nu kasep, poe Selasa soang mimpi nu kasep. Sering mimpi orang yang dikenal ataupun yang dikenal, dia datang dengan bentuk yang rupawan, yang ganteng, yang cantik. Kalau itu berarti terjadi ciri orang itu dicintai. Mungkin awalnya dia mengawal, kelamaan menjadi jin. Atau sering bermimpi melakukan hubungan badan. Hari ini mimpi disetubuhi, besoknya mimpi diperkaos,
besoknya lagi mimpi didekap, dicumbu, dipeluk. Hati-hati, kalau sering mimpi seperti itu, ciri jinnya mencintai. Bisa jadi awalnya nasab, akhirnya mencintai. Ini parah, bahaya. Kemudian sering terasa ada sesuatu yang bergerak di area vital, kemaluan. Ada yang seperti ada yang mengusap, meraba, dan ketika itu terjadi syahwatnya muncul. Ketika hal terjadi itu syahwatnya muncul, indikasi jin cinta. Dan ini udah dibahas ya yang kemarin ya, dicintai oleh jin. Jadi jin itu mencintai, bisa jadi awalnya dia hanya menjaga dari nasab seperti itu. Bahkan terkadang kalau sudah suami istri dibuatnya tidak romantis. Ayah jauh sono geus deukeut pasean. Kur di luar kota mah keteleponan. Ayah kapan pulang? Bebeb kapan pulang? Geus ayah mah dor dar we. Cek cok cek gitu. Bahkan yang bapak ira ini deui gitu bukan. Itu hati-hati, ada jin nasab kemudian dia mencintai, pada awalnya dia hanya menjaga saja. Ini adalah tanda-tanda orang yang kena gangguan jin nasab. Udah kan satu tadi apa? Satu, apa itu jin nasab? Yang kedua, apa sebabnya ada jin nasab? Yang ketiga ini adalah apa tanda-tanda orang yang sudah terkena gangguan jin nasab? Yang keempat, solusi, cara melepaskan pengaruh jin nasab. Caranya adalah ada 4 yang saya tulis di sini. 1, bertaubat setulus hati kepada Allah. Taubatan nasuha, sesali dosa-dosanya, kemudian tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi dosa. Yang kedua, kalau masih ada benda pusaka, musnahkan, hancurkan. Ya. Kenapa? Pusaka atau benda keramat itu jika dimusnahkan itu khodamnya akan pergi, atau khodamnya akan ikut mati, atau bisa jadi khodamnya itu terbakar. Bagaimana cara memusnahkan khodam benda pusaka? Contoh, ada keris nih, ini contoh keris. Dekatkan keris ke mulut kita, bacakan Al-Quran, ludahi, baca lagi misalkan ayat kursi, beres, ludahi. Itu untuk mengusirnya. Baca lagi ayat yang lain, ludahi. Atau siapkan kertas dus atau naon, cekeskeun seuneu sambil dibakar, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, sambil dibakar tuh, dibakar. Atau kita rendam di air yang sudah dibacakan Quran. Ciatah hawe tong cigalon. Mahal. Ciatah bacakan Quran, rendam. Itu jika mau dipajang boleh pajang, tapi amannya simpan. Kalau memang awalnya sudah ada khodam. Kalau baru beli dan tidak ada khodamnya, itu langsung aja pasang. Tapi bagi keris yang pernah ada khodamnya, daripada dipajang mending simpan aja, seperti menyimpan sendok, garpu, samikeun we lah. Untuk di spesial lagi. Kalau bendanya yang berupa kertas atau kulit, langsung aja bakar sambil dibacakan ayat-ayat Quran, seperti itu.
Kalau ada yang digali, gali semampu kita, dibongkar. Ustaz geus digali teu kapanggih, tos we pasrahkeun ka Gusti, teu kudu kami dibongkar. Dah yang puas kabeh imah digali, wah tuh repot gitu, atas aja. Kita oh di sini dugaan ke sini, dicari-cari udah nggak ada, udah kita bacakan air ruqyah, banjur baik kucai ruqyah, kucai Quran. Itu insyaallah kita sudah memperlihatkan kepada Allah usaha kita ingin menghancurkan, tapi qadarullah belum ketemu. Itu ya Allah saya serahkan, hanya Engkau yang tahu, dan tolong ya Allah hancurkan dan hilangkan khodamnya, gitu aja. Itu jadi yang kedua, musnahkan kalau masih ada benda-benda keramat atau pusaka. Hati-hati ya, seperti itu. Kalau betul ali sama seperti keris, dibakar, bacakan, ludahi, bakar, bacakan, insya Allah itu aman. Seperti itu. Saya sering membacakan Quran di depan jimat, di depan saya pasien. Saya bacakan, reaksi itu pasien. Ustaz panas, bacakan we terus. Hanya jinnya keluar karena dia merasakan seperti itu. Yang ketiga, jika jin nasab ini ada ikatan perjanjian, maka kita mewakili diri dan keluarga ucapkan ikrar memutuskan mata rantai dengan jin nasab. Ini contoh saja ikrarnya seperti ini. Ikrar ini apa sih maksudnya? Mempertegas kepada bangsa jin bahwa manusia yang di tempatnya tidak mau, tidak ridho, ikhlas kumaneh dicicingan. Nah itulah bahasa nama. Bisa aja pertama bisa jadi orang wudu lah, ambil air wudu, tutup aurat, menghadap kiblat, baca istighfar, ta'awud, basmalah. Kemudian boleh dengan jari tauhid ini. Ya Allah, sesungguhnya saya dan mewakili keluarga saya dengan penuh kesadaran dan pertaubatan, dengan ini saya mengikrarkan, memutuskan itu. Ya ini memutuskan semua perjanjian atau ikatan yang kami atau orang sebelum kami atau keluarga besar kami pernah melakukan perjanjian, saya batalkan ya Allah, saya putuskan ya Allah, saya batalkan ya Allah. Itu kalau mengharamkan tubuh kami dimasuki atau dijadikan sarang jin. Ya Allah, mulai saat ini saya haramkan semua makanan dan minuman yang saya dulu pernah makan, seluruh anggota tubuh saya dari semua jin yang ada di dalam dan di luar saya. Ya Allah, putuskan. Setelah ini baru baca diulang-ulang surah At-Taubah ayat 1. Bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Diulang-ulang sebanyak mungkin. Ini ayat untuk membebaskan diri dari ikatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi mereka ada jin nasab yang akhirnya ada perjanjian dengan nenek moyang. Dan yang terakhir, jika belum bisa oleh sendiri, maka mintalah peruqyah untuk meruqyah dengan ruqyah syar'iyah. Jangan sampai menggunakan ruqyah syirkiyah. Bubaran jin ku jin deui akhirna kete. Soklah ku abi dipiceun jin nasabna asa kudu aya hayam camani keula. Sok ku abi dipindahkeun ka pohon caringin jin nasabna asa aya embe hideung we. Itu enggak boleh. Udah aja bacakan Al-Qur'anul Karim.
dan doa-doa dari baginda Nabi SAW. Ini bagi mereka yang ya, jadi ini bagi mereka ini bagi mereka yang memang belum siap untuk meruqyah sendiri, dan setelah diruqyah diupayakan untuk melakukan ruqyah mandiri, karena sebaik-baik ruqyah adalah ruqyah mandiri. Seperti itu jin nasab. Yang kedua apa? Jin kasab. Ini saja, nggak dibahas panjang. Jin kasab adalah jin yang berasal dari ikhtiar perbuatan kita. Urang neangan sorangan itu, menang tarekah sorangan. Contoh, kita pernah belajar ilmu kanuragan, datang ke padepokan ini, belajar ilmu kesaktian, tenaga dalam, gitu kan? Datang ke dukun, tajinat. Maka jin itu kasab. Kenapa? Kita yang datang sendiri, mencari sendiri, ngangkir sorangan. Kenapa? Itu hasil ikhtiar kasab kita. Kalau nasab turunan, kalau kasab kurang neangan. Dan yang terakhir, jin sihir adalah jin kiriman dari orang-orang yang hasud atau dengki kepada kita.